Langkah-langkah pembuatan NIB. Sebelum mulai pembuatan NIB, pastikan dokumen dan data sudah siap. Pertama, pendaftaran akun OSS atau hak akses masuk ke OSS. Buka OSS Go ID. Pilih OSS RBA. Lalu pilih daftar, ada di kanan atas. Klik jenis pelaku usaha. Pilih orang perorangan. Masukkan nomor NIK. Kemudian masukkan email. Periksa dan pastikan NIK dan email sesuai dan belum pernah digunakan. Kemudian klik verifikasi. Buka email. Cek kode OTP yang dikirim OSS. Masukkan kode OTP ke kolom tempat pendaftaran sebelum 2 menit. Lanjut dengan membuat kata sandi. Buat kata sandi sesuai dengan ketentuan. Dan masukkan ulang kata sandi. Tahap berikutnya adalah pengisian data pelaku usaha, yaitu nomor telepon, nama, tanggal lahir dan alamat. Semua data harus sesuai dengan identitas atau KTP yang terdaftar di Duscapil Pusat. Setelah lengkap, checklist pernyataan. Lalu klik daftar. Maka akan ada pemberitahuan bahwa pendaftaran akun OSS berhasil. Untuk pembuatan NIB, bisa langsung masuk dari notifikasi tersebut, atau masuk dari beranda awal OSS. Setelah berhasil pendaftaran akun OSS, lanjut dengan pembuatan NIB. Buka OSS Go ID. Kemudian klik masuk, ada di bagian atas samping daftar. Masukkan username atau lebih mudah masukkan email yang digunakan saat mendaftar akun OSS. Kemudian masukkan kata sandi. Lanjut klik masuk. Untuk pembuatan NIB, siapkan peta administratif dan foto tampak depan tempat usaha dalam dokumen PDF. Langkah-langkahnya adalah: pilih perizinan berusaha. Kemudian pilih kelola usaha. Lanjut pilih lokasi usaha. Berikutnya klik tambah lokasi, ada di atas kanan. Lanjut klik tambah posisi lokasi, bagian bawah. Kemudian checklist atau pilih darat jika usahanya di daratan. Berikutnya centang individu. Pilih permohonan persyaratan dasar dengan kategori mikro, yaitu modal maksimal 1 miliar. Isi titik koordinat atau garis lintang dan garis bujur dari lokasi alamat tempat kegiatan usaha. Kemudian klik gunakan lokasi ini. Lanjut dengan mengisi data usaha lainnya, yaitu luas lahan, alamat tempat usaha sampai kode pos. Kemudian dilanjutkan dengan unggah atau upload dokumen peta lokasi administratif, PDF dan foto tampak depan tempat usaha juga dalam bentuk PDF. Setelah berhasil mengunggah, klik simpan posisi lokasi. Pastikan posisi lokasi tersimpan. Cek peta, lokasi sesuai. Lanjut checklist kotak kecil pada peta, yang alamatnya sesuai dengan lokasi usaha. Setelah peta diceklis, maka di bagian bawah akan muncul tulisan lengkapi detail kegiatan. Klik kata, lengkapi detail kegiatan. Kemudian akan tampil alamat usaha. Lanjut dengan klik selanjutnya. Langkah berikutnya adalah pengisian bidang usaha. Untuk jenis kegiatan, pilih kegiatan utama. Bidang usaha, pilih sesuai usaha yang dijalani dengan cara masukkan kata kunci atau jika ingin lebih cepat bisa langsung tuliskan nomor KBLI 5 digit. Untuk ruang lingkup pilih, seluruh, atau sesuaikan dengan kondisi yang sesuai usaha. Setelah pengisian tadi, lanjut dengan klik tambah bidang usaha. Setelah klik tambah bidang usaha, maka data bidang usaha akan masuk, seperti nomor, jenis, KBLI, ruang lingkup, dan aksi untuk mengedit jika ada yang kurang sesuai atau menghapus jika dianggap salah. Pengisian data dilanjutkan dengan mengisi nama usaha. Dan setelah itu klik selanjutnya. Akan muncul surat pernyataan usaha mikro terkait tata ruang. Checklist pada kotak kecil di bawah pernyataan tersebut. Maka akan muncul kata proses di kanan bawah. Tampilan lengkap. Surat pernyataan kegiatan usaha mikro terkait tata ruang. Klik kata proses. Layar akan menampilkan persyaratan dasar dan perizinan berusaha. Pilih, klik perizinan berusaha yang ada teks, perlu tindakan. Jika perizinan berusaha, perlu tindakan sudah diklik, maka akan tampil aksi. Di bawah aksi ada kata lanjut. Klik kata lanjut. Layar akan menampilkan informasi bidang usaha. Di bawahnya ada data usaha yang harus dilengkapi. Apakah usaha tersebut sudah berjalan? Jika sudah berjalan, sudah berapa lama dan sejak kapan? Data investasi juga harus dilengkapi.
Berapa modal dan bersumber dari mana? Berapa penghasilan per tahun? Berikutnya adalah data tenaga kerja. Yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah yang mengerjakan. Jika usaha tersebut kerjakan oleh si pemilik saja, maka jumlah tenaga kerja 1. Jika suami, istri dan dibantu 1 anak, maka tenaga kerja itu 3 orang. Langkah berikutnya adalah pengisian produk atau jasa pada usaha tersebut. Klik tambah produk jasa. Tuliskan produk-produk atau jasa-jasa dalam usaha tersebut. Kemudian isikan juga kapasitas dan satuan kapasitasnya. Jika sudah ditambahkan dan diisi produk-produk atau jasa, maka akan tampil mulai dari nomor, jenis produk jasa, cakupan produk, kapasitas serta satuan. Juga aksi untuk memperbaiki atau menghapus. Kemudian klik selanjutnya. Layar akan menampilkan risiko usaha, luas lahan, KBLI, nilai investasi, dan hasil penjualan per tahun. Serta hasil validasi risiko, yaitu tingkat risiko, skala usaha dan jenis perizinan berusaha. Selanjutnya isi parameter dengan memilih, klik tanda panah di ujung kolom parameter. Dan berikutnya klik selanjutnya. Pada persetujuan lingkungan, pilih belum. Kemudian klik proses. Layar kembali menampilkan persyaratan dasar dan perizinan berusaha. Pilih persyaratan dasar. Setelah klik persyaratan dasar, maka pada bagian lingkungan, ada persetujuan lingkungan. Klik proses penapisan yang ada di kanan persetujuan lingkungan. Dengan klik proses penapisan, maka akan SSO, single sign-on dari OSS Go ID, ke AMDALNet ke Menel Go ID. Setelah masuk ke AMDALNet, layar akan menampilkan kegiatan usaha yang akan diproses izin lingkungannya. Checklist, centang nomor kegiatan usaha yang tersedia. Pilih atau isi semua bagian yang diperlukan. Yang wajib diisi adalah sektor, pilih yang sesuai atau jika tidak ada pilih multisektor. Jenis usaha dan atau kegiatan pilihan sama seperti sektor. Selanjutnya nama usaha. Lanjut checklist, luas bangunan terbangun. Lanjut isi, besaran, dengan angka. Dan isi, satuan, dengan pilih meter. Sampai muncul hasil SPPL. Jika yang muncul bukan SPPL, maka dibutuhkan dokumen lain yang harus diunggah atau upload. Lanjut dengan turun ke bawah. Sampai ada, apakah lokasi rencana usaha dan atau kegiatan usaha berkaitan langsung dengan kawasan lindung? Jawab, pilih tidak. Kemudian klik selanjutnya. Lanjutkan dengan mengisi bagian penentuan kewenangan. Pada pertanyaan, apakah berlokasi di daratan? Jawab, iya. Turun ke bawah sampai ke hasil tapisan kewenangan. Kemudian klik selanjutnya. Layar akan menampilkan hasil penapisan rencana usaha kegiatan. Terdiri dari jenis dokumen, tingkat risiko dan kewenangan. Berikutnya klik simpan. Layar menampilkan informasi, perhatian. Lanjut dengan klik simpan. Layar kembali menampilkan perhatian. Lanjut dengan klik OK, mengerti. Selanjutnya yang tampak di layar adalah data hasil penapisan, yaitu nomor, detail kegiatan, dokumen, status, tahap dan tanggal. Pastikan pada bagian tahap tertulis, penapisan otomatis selesai. Selesai proses penapisan. Kembali ke halaman web OSS, OSS Go ID. Jika tadi dari OSS langsung ke AMDALNet. Untuk kembali maka harus secara manual, pindahkan kursor ke halaman OSS yang tadi. Di halaman OSS, tampilan layar akan sama saat akan ke AMDALNet. Maka untuk melanjutkan, lakukan refresh dengan cara klik ikon lingkaran di atas kiri, sesuai panah dan kotak penanda. Kini layar menampilkan kembali persyaratan dasar dan perizinan berusaha. Dan ada perlu tindakan di bagian perizinan berusaha. Klik perlu tindakan. Setelah perlu tindakan diklik, maka kembali muncul aksi yang di bawahnya ada kata lanjut. Klik lanjut. Berikutnya layar akan menampilkan pernyataan mandiri yang harus disetujui dengan cara centang atau checklist. Jika tidak disetujui, centang checklist, maka proses pembuatan NIB tidak bisa berlanjut. Setelah checklist centang sebagai persetujuan pernyataan mandiri, maka lanjut dengan klik proses. Dengan klik proses, maka draft NIB akan tampil di layar.
Selanjutnya klik Terbitkan. Terbitkan adalah bagian akhir dari langkah pembuatan NIB. Setelah klik Terbitkan, akan ada notifikasi NIB berhasil dibuat. Layar akan menampilkan dokumen. Nomor induk berusaha. Status, terbit. Dan di bawah aksi kini bukan lanjut, tapi unduh. Klik Unduh untuk melihat menampilkan NIB. Setelah klik Unduh, maka NIB akan tampil. Dokumen NIB dapat disimpan atau diunduh di download. Jika mau mengunduh atau mendownload, klik tanda panah di atas kotak. Demikian langkah-langkah pembuatan NIB. Mulai dari pendaftaran akun OSS sampai berhasil terbit NIB.